Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan membacakan 3 kisah atau 3 cerita tentang orang yang pernah melihat sosok penampakan. Tapi sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita masuk ke kisah pertama. Kita masuk ke kisah yang pertama yang berjudul Pemakaman Terlupakan. Kubur tak selesai. Namaku Rani, umur 31 tahun. Aku sudah 5 tahun menjadi relawan sosial pemulasaran jenazah. Mulai dari memandikan hingga menguburkan jenazah orang terlantar yang tak punya sanak keluarga. Biasanya jenazah-jenazah itu datang dari jalanan, rumah sakit, atau kecelakaan tragis. Tapi ada satu pemakaman yang selalu dihindari, yaitu TPU, Marga Lama, di pinggiran kota Bekasi. Tempat itu punya banyak cerita dan malam itu aku harus ke sana karena tidak ada yang mau. Hari itu kami menerima laporan dari rumah sakit bahwa seorang perempuan tua ditemukan meninggal di emper toko. Tubuhnya sudah kaku, tak ada kartu tanda penduduk, tak ada keluarga, tak ada yang mengklaimnya. Di puskesmas dia cuma ditulis sebagai perempuan tua, anonim 0703. Karena tidak ada siapa-siapa, kami harus menguburnya malam itu juga. Dan kebetulan TPU lain penuh, maka satu-satunya tempat tersisa yaitu Marga Lama. Rani, kamu ikut, kita berangkat jam 8 malam biar cepat selesai, ujar Pak Agus, ketua relawan. Pukul 8.30 malam kami tiba di lokasi Marga Lama. Sunyi, sepi, hanya cahaya bulan dan beberapa lampu minyak dari penjaga makam. Akar-akar pohon liar menjulur dan sebagian nisan sudah miring atau tenggelam. Penggali kubur, Mas Darto, mulai menggali, tapi baru beberapa cangkul tanah mulai aneh. Kok keras banget ya? Kayak bukan tanah, ujar Mas Darto. Kami bantu, tapi setelah sejam menggali, tanah tak kunjung dalam. Entah kenapa, setiap digali selalu muncul akar besar seperti urat tubuh. Bau busuk tercium dari dalam. Kalau tanah nolak, biasanya ada yang belum selesai di dalamnya, ujar penjaga makam. Aku menggigil. Setelah berhasil menggali sedalam 1 meter, Mas Darto berhenti. Dia tampak pucat. Bu Rani, lihat itu, ujar Mas Darto. Di dasar lubang ada wajah, bukan jenazah, tapi seperti wajah perempuan, tertanam di tanah, matanya terbuka dan menatap ke atas. Itu bukan mayat yang ini, ujarku berbisik. Tutup, tutup lubangnya, kita gali di tempat lain, ujar Pak Agus. Tapi saat hendak menutup, tanah mulai berguncang pelan, seolah ada gerakan dari dalam bumi. Kami memindahkan penggalian ke sebelah timur dengan harapan lebih tenang, tapi aku tahu sesuatu di sana tidak ingin diganggu. Pukul 10 malam, jenazah dikuburkan di lubang baru. Aku yang memimpin doa, tapi saat membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, suara dari bawah tanah membalas,
bukan gema, tapi bisikan serak seperti perempuan tua. Amin, amin, aku belum dikubur. Semua diam, bahkan angin berhenti. Pak Agus menatapku. Kita pulang sekarang, ujar Pak Agus. Kami tinggalkan makam dengan cepat, tapi saat naik mobil aku lihat lubang yang pertama belum tertutup, dan dari balik pohon beringin seorang perempuan tua berdiri. Wajahnya mirip jenazah yang kami kubur. Dia menatapku, tersenyum. 3 hari kemudian aku sakit panas, tubuh menggigil. Tiap malam aku mimpi berdiri di pemakaman dan perempuan tua itu duduk di atas nisan tanpa nama. Dia berkata berulang-ulang, kuburku belum selesai, wajahku tertinggal. Dan puncaknya malam Jumat berikutnya, aku terbangun karena merasa kedinginan. Di ujung kakiku ada tanah merah basah, dan di dinding kamarku ada bekas telapak tangan tanah. Sejak saat itu aku tak pernah lagi ikut mengubur jenazah di malam hari. Tapi kadang jika melewati TPU Marga Lama, aku masih bisa melihat lubang yang belum tertutup sempurna. Sebuah catatan, cerita ini diangkat dari berbagai kisah nyata para relawan pemulasaraan jenazah yang sering mengalami kejanggalan saat menguburkan jasad tak dikenal, khususnya di TPU lama yang tidak terawat. Kita masuk ke kisah yang kedua, yaitu penunggu tikungan. Bayangan di kaca spion. Namaku Bagas, usia 27 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku menjadi pengemudi ojek online di kawasan Puncak, Cisarua. Jalanan berliku berkabut dan kadang sepi membuat banyak pengemudi enggan mengambil penumpang malam hari. Tapi malam itu aku nekat ambil orderan karena rating sedang turun. Lokasinya Jalan Tikungan 1000, daerah yang sering disebut warga sebagai leher setan. Aku kira itu cuman istilah sampai aku melihat sesuatu di kaca spion. Pukul 23:15 aku dapat notifikasi order penjemputan Puncak Pas, tujuan Desa Lewi Malang, atas nama Ayu. Karena jaraknya hanya 15 menit, aku langsung terima. Tapi ketika tiba di titik penjemputan, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan suara jangkrik. Mungkin dia di warung bawah, gumamku dalam hati. Tapi tiba-tiba penumpang sudah duduk di jok belakang. Perempuan berbaju putih, rambut panjang, bau bunga Kamboja menyengat. Bang, lewat tikungan bawah aja ya, yang sepi, ujar Ayu pelan. Kami turun ke jalur alternatif yang lebih sepi dan sempit. Jalanan basah, kabut turun makin pekat. Saat memasuki tikungan ketiga, aku mulai merasa aneh. Suara motor seperti menggema sendiri, dan bayangan di kaca spion mulai aneh. Di spion kanan, penumpangku tersenyum tapi dengan mulut terlalu lebar. Dan di spion kiri, dia tidak punya wajah. Mbak, kita balik aja ya. Saya ambil jalur utama, ujarku panik sembari gemetar. Kenapa? Takut lihat aku, jawab Ayu datar. Suara knalpot meraung, aku langsung tancap gas. Tapi motor seperti berat, seperti membawa 5 orang. Di tikungan paling curam, tiba-tiba mesin motor mati sendiri, lampu padam, gelap total. Aku menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong, tapi saat aku menunduk, bayangan kaki putih menggantung di samping roda seolah ada yang duduk di atas kepalaku.
Aku cuman mau diantar pulang ke tikungan tempat aku dulu jatuh, ujar suara pelan. Beberapa menit kemudian motor bisa menyala sendiri. Aku tancap gas tanpa peduli apapun. Setelah melewati tikungan, aku sampai di warung kopi di pertigaan. Pemilik warung, Pak Warno, melihatku pucat dan ketakutan. "Kamu bawa siapa barusan?" tanya Pak Warno. "Penumpang, Ayu dari atas," jawabku gagap. Pak Warno langsung duduk lemas. Ayu itu gadis yang meninggal 3 tahun lalu. Dibonceng pacarnya malam-malam jatuh pas tikungan ke-13. Kepala dia pecah, kena batu. Banyak yang lihat dia minta diantar pulang, tapi dia nggak pernah benar-benar turun dari motor. Aku buka rekaman dari dashcam di helmku. Di detik ke-43, tampak jelas aku sedang mengendarai motor dan 3 perempuan duduk di belakangku. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi ambil penumpang malam, tapi rasa trauma tetap menghantui. Kadang aku dengar suara notifikasi order dari aplikasi, padahal ponselku mati. Kadang kaca spion motorku berembun dari dalam. Dan kadang saat melewati jalan puncak, aku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir tikungan, menengadah tanpa wajah, melambai, menunggu diantar pulang. Sebuah catatan, cerita ini diangkat dari kesaksian beberapa pengemudi ojek daring atau ojek online dan warga lokal sekitar jalur tikungan Cisarua, Puncak yang sering mengalami kejadian serupa, terutama di tikungan bersejarah tempat kecelakaan. Kita masuk ke kisah yang ketiga, yaitu rumah nenek, tangisan dari dapur tua. Namaku Anissa, 19 tahun. Setelah ayahku meninggal karena serangan jantung, ibuku mengajakku pindah ke rumah nenek di samping halaman sebuah desa kecil di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Aku pikir suasananya akan menenangkan, tapi sejak hari pertama di rumah nenek, aku sering mendengar suara tangisan pelan dari dapur tua yang tak pernah dipakai. "Dapurnya jangan dibuka ya, Nduk, sudah lama dikunci," ujar nenek. Tapi manusia selalu penasaran dan aku membuka pintunya. Rumah nenek tua berdinding kayu jati, berderit setiap diinjak. Di bagian belakang ada dapur tua yang dikunci rantai. Gemboknya berkarat, tapi baru. Malam hari, suara sendok beradu dan air mendidih terdengar samar dari arah dapur. "Bu, semalam Anissa dengar suara air mendidih dari dapur tua," ujarku pada ibu. "Udah, nggak usah dipikirin, itu cuman kenangan lama," jawab ibu tegang. Tapi malam ketiga, aku melihat bayangan nenek sedang duduk sendiri di depan dapur, padahal aku tahu nenek sudah tidur. Suatu pagi, aku memberanikan diri menyapu halaman belakang. Di dekat dapur tua, aku melihat sesuatu menyembul dari tumpukan kayu bakar. Baju anak kecil berwarna merah sudah berjamur, dan saat aku sentuh, kain itu masih hangat. "Jangan ganggu dia, Nduk, nanti dia ikut kamu ke dalam mimpi," ujar nenek muncul tiba-tiba. Malamnya aku bermimpi tentang seorang anak kecil berbaju merah duduk memunggungiku menatap tungku dapur. Tangannya mengaduk air yang berubah menjadi darah hitam. Aku desak ibu untuk jujur. "Bu, siapa anak kecil berbaju merah itu? Kenapa aku mimpi terus?" tanyaku. "Dia adik ibu, namanya Ranti,"
Waktu kecil dia main api di dapur, kebakaran, badannya gosong, dan jasadnya dikubur diam-diam di bawah tungku. Jawab ibu menunduk gemetar. Dikubur di dapur? Tanyaku terkejut. Nenekmu yang lakukan itu karena takut katanya. Tubuh Ranti tak bisa dibawa ke kuburan biasa. Ada yang aneh dari tubuhnya setelah terbakar. Jawab ibu. Tengah malam gembok dapur tiba-tiba terlepas sendiri. Pintu kayu tua berderit membuka. Aku terbangun oleh bau menyengat seperti daging terbakar dan anyir darah. Dengan senter aku masuk ke dalam dapur. Lantainya dingin, tungkunya retak, dan aku melihat gumpalan rambut mencuat dari sela batu bata. Tiba-tiba terdengar tangisan dari balik tungku. Kak Anissa, panas, panas, keluarkan aku, ujar suara anak kecil pelan. Tangan kecil merayap dari dalam tungku, matanya mengintip kosong dan meleleh. Sejak malam itu, hampir setiap tidur aku mengalami mimpi terbakar. Ranti hadir setiap kali dia menangis, terkadang marah, kadang menyanyi lagu daerah, tapi dengan lidah yang terbakar. Aku mencoba membacakan doa, tapi doa itu justru membuat dinding dapur dalam mimpi retak dan menganga. Aku nggak bisa keluar karena tubuhku dikutuk api dan nama aku disembunyikan, ujar sosok Ranti menangis. Keesokan paginya, aku menggali batu bata di bawah tungku dan kutemukan kotak kecil berisi rambut, tulang, jari, dan potongan baju merah. Akhirnya nenek dan ibu setuju memanggil pemuka adat. Sebuah upacara dilakukan untuk membebaskan jiwa Ranti yang terperangkap di antara dunia. Jiwa anak ini dipenjara oleh ketakutan dan aib keluarga. Namanya harus diakui, makamnya harus dibuat, dan api harus dipadamkan dalam doa, ujar pemuka adat. Sejak ucapan itu, dapur tua ditutup permanen dan dibangun taman kecil di atasnya. Tak ada lagi tangisan malam, tapi kadang aku masih mencium bau kain terbakar. Kadang aku merasa ada yang menggenggam tanganku dari belakang, lembut, kecil, panas. Sebuah catatan, cerita ini berdasarkan kesaksian warga di lereng Gunung Muria yang sering melihat penampakan anak kecil berbaju merah di belakang rumah-rumah tua yang memiliki tungku kuno. Beberapa keluarga mengaku pernah menyembunyikan kematian karena malu atau takut. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.